Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 izin presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan presentasi materi pada hari ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah di sekolah dasar, yaitu Bapak Dr. Chandra MPD dan Ibu Yesni Yenti SPD MPD. Nah, kami dari kelompok 4 penulisan karya ilmiah akan menjelaskan materi perkuliahan kita, yaitu mengenai menelaah struktur makalah dan esai. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Anissa Dewi Utami, sebagai moderator. Yang kedua, yaitu Miftahul Fadilah sebagai pemateri. Yang ketiga, yaitu Nadia Quratul Aini sebagai pemateri. Dan yang keempat, yaitu Rahmi Aulia Syafutri sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan kami. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis makalah. Berikut ini adalah jenis-jenis makalah berdasarkan kajiannya. Yang pertama yaitu makalah deduktif. Makalah deduktif ini merupakan makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang mana relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Yang kedua, makalah induktif. Makalah induktif ini adalah makalah jenis makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang mana sifatnya objektif berdasarkan apa yang didapatkan dari lapangan, tapi tetap relevan dengan pembahasannya. Dan yang ketiga yaitu makalah campuran. Makalah campuran adalah makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan juga data empiris. Itu artinya makalah campuran ini merupakan penggabungan antara makalah deduktif dan juga makalah induktif. Di dalam makalah campuran ada 6 kategori berdasarkan subjek rumusan masalah yang dibahas. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miftahul atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai jenis-jenis esai. Nah, ada beberapa jenis esai, yaitu di sini saya akan menjelaskan 8 jenis esai. Yang pertama yaitu esai ekspositori, yaitu jenis esai yang umum ditemui. Tujuan format esai ini adalah untuk menjelaskan suatu konsep atau hal lainnya tanpa menyampaikan argumen. Yang kedua yaitu esai analisis, yaitu berfungsi untuk memberikan informasi tentang sebuah konsep. Perbedaannya adalah pada esai ini pembahasannya lebih mendalam untuk memaparkan informasi yang lebih objektif. Nah, yang ketiga yaitu esai persuasif. Nah, esai ini juga dikenal sebagai esai argumentatif. Digunakan untuk menyampaikan opini atau posisi kita sebagai suatu hal. Yang keempat yaitu esai naratif. Nah, ini dikenal juga dengan sebutan esai personal karena menggabungkan kisah pengalaman pribadi dengan argumen yang bersifat akademis atau ilmiah. Yang kelima yaitu esai deskriptif. Tujuan dari penulisan esai ini untuk mendeskripsikan sesuatu secara detail. Yang keenam yaitu esai perbandingan dan kontras. Nah, esai ini berfungsi untuk membandingkan kedua hal dengan menunjukkan berbagai persamaan serta perbedaan yang ada di antara keduanya. Yang ketujuh yaitu esai sebab akibat. Nah, esai ini ditulis saat kita ingin menjelaskan bagaimana sejumlah hal saling berhubungan. Dan yang terakhir yaitu esai analisis kritis. Nah, esai ini termasuk ke dalam jenis esai akademis, di mana kita menganalisis secara kritis karya orang lain, seperti buku, film, lukisan, dan lain sebagainya. Nah, baiklah, itulah penjelasan materi mengenai jenis-jenis esai. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur makalah akan dijelaskan oleh rekan kami Nadia Quratul Aini. Kepada Nadia dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang struktur makalah. Yang pertama itu cover. Cover merupakan halaman judul dari makalah. Setiap institusi pendidikan biasanya memiliki ketentuan dan format cover yang berbeda-beda.
Penulisan pada halaman cover makalah harus sesuai dengan format yang berlaku. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang berisi ringkasan dan gambaran umum dari pelaksanaan tugas makalah dan hasil yang telah dicapai. Dan yang ketiga ada daftar isi. Daftar isi makalah biasanya memuat informasi halaman dari tiap bab dan juga subbab makalah. Oleh karena itu, daftar isi makalah penting dan harus ada. Fungsi dari daftar isi makalah yaitu untuk mempermudah pembaca dalam menemukan bahan yang ingin dibaca. Selain memuat nomor halaman dan judul bab atau subbab, daftar isi makalah juga memuat mengenai daftar gambar dan daftar tabel jika ada. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia atas penjelasan materinya. Nah, materi selanjutnya yaitu lanjutan dari struktur makalah akan dijelaskan oleh rekan kami Rahmi Aulia Syafutri. Kepada Rahmi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang struktur makalah. Bab 4, 1 pendahuluan. Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas, yang pertama itu latar belakang masalah, yakni fenomena atau masalah yang mendorong disusunnya makalah tersebut. Yang kedua itu rumusan masalah, yang berisi masalah yang akan dikaji dalam bentuk pertanyaan. Yang keempat itu tujuan penelitian, yang berisi maksud yang ingin dicapai dari hasil penelitian. Yang kelima itu manfaat penelitian, yang berisi kegunaan yang dapat diambil dari penyusunan makalah, baik bagi objektif penelitian maupun bagi penulis. Selanjutnya itu metode penelitian, yang berisi metode yang digunakan selama penyusunan makalah. 5. Bab 2 pembahasan. Biasanya bab 2 ini terdiri atas yang pertama itu kajian teoritis mengenai teori-teori utama yang digunakan selama penelitian berlangsung. Yang kedua itu metode pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan. Yang ketiga hasil penelitian yang diperoleh. Yang keempat itu analisis mengenai hasil penelitian tersebut. Selanjutnya itu bab 3 penutup. Struktur makalah yang terakhir yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah makna yang diberikan penulis dari pembahasan yang sudah dibuatnya. Adapun ciri-ciri kesimpulan dalam makalah yaitu yang pertama berisi makna secara menyeluruh dari isi pembahasan. Yang kedua itu kesimpulan bukanlah rangkuman dari isi, namun jawaban dari masalah yang dibahas. Yang ketiga itu harus sesuai dengan tujuan dan juga rumus masalah. Selanjutnya itu bisa menerangkan apakah jawaban dari masalah itu sesuai dengan hipotesis. Selanjutnya ditulis dengan singkat dan jelas. Dan yang terakhir itu dapat ditulis menggunakan format poin-poin. Selanjutnya itu struktur makalah. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian di mana kamu mendaftarkan setiap referensi dan sumber yang digunakan selama penelitian berlangsung. Daftar pustaka bisa berupa buku, artikel, jurnal, karya ilmiah lain, majalah, dan lain sebagainya. Penyusunan daftar pustaka bertujuan agar makalah yang telah dibuat terkesan lebih kredibel karena menggunakan sumber-sumber terpercaya. Selain itu, daftar pustaka juga disusun untuk menghindari plagiarisme. Struktur esai. Struktur esai terdiri dari 3. Yang pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan ini yaitu menyampaikan persoalan atau permasalahan yang akan dibahas dalam esai. Biasanya masalah yang relevan dengan lingkungan atau situasi yang sedang berkembang saat ini. Menyampaikan latar belakang terjadinya masalah tersebut sesuai dengan judul esai. Akan lebih baik jika ditunjang dengan datanya. Selanjutnya itu struktur esai yang kedua yaitu isi. Isi esai merupakan solusi pemecahan masalah yang telah dikemukakan di bagian pendahuluan. Isi esai dapat berupa pendapat pribadi atau argumen. Teori-teori yang berkembang maupun data atau fakta-fakta yang terjadi. Isi esai mencantumkan sumber referensi kredibel yang digunakan untuk memperkuat argumen. Struktur esai yang ketiga yaitu penutup. Pada penutup ini berisi simpulan dan saran dari pendahuluan hingga isi.
Kesimpulan berisi ringkasan dari keseluruhan isi, jawaban dari pertanyaan diungkapkan dalam pendahuluan, serta mencantumkan argumentasi yang paling kuat. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan materi dari Rahmi, maka berakhirlah sesi presentasi materi pada hari ini. Nah, sekianlah penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai menelaah struktur makalah dan esai. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan atau tindakan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.